mulai ya. Oke, Pak. Mungkin sambil dipersiapkan Bapak Ibu untuk kemarin kan ada ini ya research model Canvas. Bapak Ibu nanti boleh share dulu ya mengenai yang sudah dikerjakan. Nanti kita presentasi satu persatu gitu ya. Yang presentasi yang pertama siapa dulu? Dengan saya Pak Fitri. Boleh nanti 5 menit lagi ya Bu ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih Pak.
Ya, Bapak Ibu, kita bisa langsung mulai saja ya. Bu Fitri boleh mungkin memaparkan sedikit hasil dari pencariannya dulu, Ya, kemudian nanti baru kita bahas bersama ya. oke Pak. Izin share screen-nya Pak. Hmm, sebentar. Langsung mulai aja Pak ya. Izin memaparkan dengan saya, Fitri Rekita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Ayat dan rekan-rekan Magister Akuntansi. Memaparkan terkait hasil pencarian yang saya lakukan untuk penelitian terkait audit internal, audit internal yang dilakukan atas implementasi tahapan internal control over financial reporting. Tapi di sini sebelum saya memaparkan terkait temuan, mungkin karena nanti segala matriks untuk penelitian dan permasalahannya akan merujuk terhadap bisnis model kanvas, izin saya terangkan dulu terkait pendahuluan secara singkat bahwa memang untuk internal control sendiri di sini memang on point-nya itu ada dua, yaitu terkait Eco FTS untuk tahap-tahap implementasinya dengan peran tiga lini. Di sini terkait tahapan implementasi untuk ICOFR sendiri ada beberapa tahap, yaitu ada 6 tahap. Pertama dari tahap perancangan, kedua diimplementasi, ketiga untuk tahap evaluasi, selanjutnya di tahap remediasi, tahap laporan, dan tahap asuransi ICOFR untuk pihak internal. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ketika kita bicara mengenai tahapan ICOFR, untuk tahap perancangan sendiri ada beberapa tahapan seperti penentuan ruang lingkup, identifikasi risiko, rancangan bisnis proses metrik, dan risk control matriksnya, dan sekaligus validasi untuk BPM dan RCM-nya. Di sini untuk tahap 1 memang keterlibatan untuk lini 1 dan lini 2. Lini 1 itu siapa? Lini 1 adalah business owner ataupun risk owner terkait implementasi ataupun segala sesuatu operasional di perusahaan. Lini kedua itu adalah tim manajemen risiko yang melakukan assess ataupun validasi atas BPM ataupun RCM dari lini pertama. Dan untuk tahap kedua implementasi, di sini memang ada pemutakhiran terkait BPM dan RCM, sekaligus ada implementasi control self-assessment. Di sini juga masih terlibat adalah dua lini, lini satu dan lini kedua. Dan di sini kenapa saya infokan dulu lebih dahulu untuk tahap evaluasi. Nah, baru di dalam tahap ketiga ini untuk tahap evaluasi adanya keterlibatan lini tiga. Lini tiga di sini adalah internal audit yang memang melakukan evaluasi untuk implementasi atas ICOFR. Di tahap evaluasi ini sebenarnya tahapan yang memang sangat terkait gitu dengan rancangan ataupun rencana dari tugas akhir tesis yang akan saya lakukan gitu. Setelah adanya di evaluasi, evaluasi dari tahap ini ketiga itu sebenarnya mengeluarkan, bukan kita bicara tidak masalah statement ataupun masalah opini, tapi lini ketiga ini hanya mengeluarkan hasil reviewnya. Apakah efisiensi ataupun tidak efisiensi terkait test of design dan test operational yang dilakukan terkait pengecek SCM-nya. Dari tahap remediasi ketika memang ditemukan adanya evaluasi untuk tidak efektifnya untuk tahap test of design ataupun test operasional, maka dilakukan remediasi dan sekaligus akan dilakukan evaluasi ulang terkait pelaporan untuk internal audit, audit internal atas EcoFR sendiri. Dan tahap ketiga memang adanya asuransi dari implementasi EcoFR yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak eksternal. Untuk tahapan dari pendahuluan EcoFR ini, keterlibatan peran tiga lini ini sangat saling terkait dari awal perancangan sampai dengan adanya pelaporan untuk implementasi EcoFR. Untuk metodologi penelitian ini, kaitannya yang saya ambil memang bagaimana saya melakukan pencarian terkait jurnal-jurnal yang terkait dengan audit internal atas EcoFR. Di sini saya mencari melalui riset gate dari Taylor Francis ataupun EBSCO, dengan keywordnya adalah audit internal dan internal control ataupun ICOFR, audit internal dengan COSO framework,
internal control dengan COSO framework. Di sini juga dilakukan penarikan ataupun period untuk penelitian tahun penelitian 2005 sampai 2025, dan memang spesifik saya mencari yang memang open access. Awal mulanya memang keyword yang saya gunakan hanya audit dan internal control. Nah, ternyata ketika kita hanya melakukan pencairan keyword untuk audit dan internal control, terkait jurnal-jurnal yang muncul adalah jurnal yang terkait dengan audit eksternal terhadap internal control, dan ini memang tidak sesuai dengan rencana penelitian, sehingga lebih saya spesifikkan untuk keywordnya menjadi audit internal. Untuk matriks penelitiannya, kalau boleh saya ini summary atau saya bacakan satu persatu, Pak? Izin summary, Pak, untuk pembacaannya hasil matriks penelitiannya. Jadi sesuai dengan tugas yang memang 2 minggu lalu, izin saya buatkan untuk matriks penelitian dan metrik permasalahan. Dari filter yang saya lakukan, akhirnya di sini saya memang hanya menemukan 26 penelitian yang terkait dengan audit internal terkait IQFR. Atas metrik penelitian sendiri, di sini untuk metrik penelitian sendiri sangat sebagian besar atas fokus dan memang tujuan penelitian yang dilakukan. Di sini memang bertujuan pertama dari temuan-temuan yang saya jadikan matriks adanya memang analisa pengaruh dari kepemilikannya suatu perusahaan terhadap resiko yang mungkin akan timbul di dalam material weakness yang terjadi di internal kontrolnya. Terus memang banyak sekali penelitian dari 26 penelitian yang saya ambil. Di sini memang rata-rata kaitan untuk penelitian EcoEffect ini sangat terkait dengan komponen COSO. Komponen COSO yang terdiri dari 5, dan di sini juga ada juga penelitian yang karena tadi keywordnya juga mengambil audit internal. Rata-rata penelitian ini memang melihat ataupun mengevaluasi peran audit internal dan dikaitkan dengan tata kelola perusahaan sekaligus implementasi internal kontrolnya. Sekaligus di sini juga di metrik penelitian yang menjadi saya rangkum ya, di sini juga dilihat bahwa dampak dari implementasi EcoFR sendiri ternyata sangat berpengaruh terhadap bisnis proses ataupun terkait kualitas laporan keuangan. Jadi memang balik lagi kaitan dari matriks penelitian ini, dari fokus dan tujuan penelitian dilakukan, semua kaitannya memang sangat terlihat dari tahapan-tahapan internal control over financial reporting yang memang akan dilakukan. Jadi memang melihat juga secara efisiensi proses bisnisnya, terkait rancangan bisnis prosesnya, dan apakah efek dari rancangan tersebut akan mempengaruhi terkait laporan keuangan. Untuk metodologi penelitiannya tadi sudah saya sebutkan yang saya ambil, tapi untuk metode penelitian yang memang di dalam matriks penelitian di 26 penelitian ini ada sebagian besar memang melakukan penelitian metodologi dengan kuantitatif, ada juga yang dengan kualitatif ataupun dengan mixed method. Di sini juga mixed method itu adalah mereka menggabungkan untuk yang kuantitatif dan kualitatifnya. Tapi untuk kuantitatifnya sendiri, untuk di metodologi penelitian ataupun di matriks penelitian ini, ada yang kuantitatif menggunakan dengan regresi, ada juga yang analisa dengan data sekunder, dan memang ada juga melakukan analisa terkait empiris dengan efek dari audit internal ataupun kemungkinan akan adanya misalkan restatement dari laporan-laporan keuangan. Rata-rata temuan utama dari matriks penelitian di sini melihat bahwa kepemilikan institusional yang berorientasi jangka panjang ternyata itu mengurangi risiko adanya material weakness di dalam internal control. Di sini saya lihat ini penelitian yang dilakukan oleh Alex P. Tang dan Li Xiu di tahun 2010. Ada juga terkait penerapan komponen COSO secara keseluruhan. Di sini kalau komponen COSO kita bicara adanya aktivitas pengendalian, adanya risk assessment, lingkungan pengendali, informasi dan komunikasi, sekaligus adanya evaluasi ataupun laporan, maksudnya maaf. Di sini juga dilihat di beberapa materi penelitian juga dilakukan oleh peneliti pada beberapa sektor, ada yang di sektor publik, ada juga yang di BUMN.
Di sini juga rata-rata dari 26 peneliti yang melakukan penelitian yang terkait dengan ICOFR, mereka membahas secara teori terkait Kosovo Framework itu hampir di 90% penelitian yang saya rangkum itu memang menggunakan Kosovo Framework sebagai teori utamanya. Di sini juga dilihat bahwa kompetensi atas audit internal yang dilakukan ini juga melihat sangat penting, terbukti dari penelitian yang dilakukan Egin di tahun 2013, ada Fahya juga di 2016, ada Dimasina 2012 dan Ola 2020. Di sini memang menyatakan bahwa memang secara audit internal yang kuat dan independen itu menjadi kunci dalam mendukung tata kelola perusahaan yang lebih baik seperti itu. Dan memang ada juga di penelitian dilakukan oleh Rahmat ataupun Malcolm. Untuk Rahmat sendiri sebenarnya secara penelitian dilakukan studi kasus melihat bahwa bagaimana penelitian ataupun penerapan terkait EcoFR pada perusahaan yang dilakukan oleh BUMN Semen Group terkait dari fase distribusinya. Bentar, ini 2016. Evaluasi efektif terkait internal kontrol pada proses bisnis distribusi Semensak. Di sini juga menyimpulkan bahwa memang kompetensi terkait dari ataupun penerapan ICOFR-nya di sini memang bisa meningkatkan efisiensi bisnis prosesnya. Dan memang untuk kualitas pelaporan keuangan apakah berpengaruh terkait penerapan ICOFR, ini juga ada 2 penelitian dari Egin dan Amira sekaligus menurunkan potensi adanya kenaikan atas biaya audit ataupun resiko atas restatement. Ini yang dilakukan oleh Nicholas tahun 2025. Jadi memang bisa dilihat bahwa sebagian besar memang temuan atas penelitian yang terkait ICOFR, dan ini secara teori rata-rata memang merujuk pada tata kelola ataupun GRC dan Kosovo Framework sebagai teorinya. Selanjutnya kita bicara terkait matriks penelitian. Di sini ada satu tabel lagi yang memang membahas terkait matriks permasalahannya. Untuk matriks permasalahannya di sini terkait pengandalan internal dan maaf sebentar. Mohon maaf. Terkait permasalahan pengendalian internal dan audit, memang sebagian besar dari penelitian di sini menyoroti dari kekurangan ataupun kegagalan internal kontrol di beberapa sektor, contohnya untuk perusahaan publik, adapun BUMN. Di sini juga ternyata secara sampling ada melakukan studi kasus juga di koperasi ataupun di sektor keuangan bahwa poin dari inti permasalahan inti yang muncul dari rata-rata memang pada aspek risk assessment ataupun monitoring, sekaligus yang on point-nya adalah tidak adanya ataupun kurangnya integrasi terkait teknologi yang diterapkan untuk melakukan pengendalian internal. Terus adanya juga memang keterbatasan kompetensi audit internal dan kurangnya independen serta lemahnya juga support dari manajemen dalam mengimplementasikan dari ICOFR. Dan memang di sini keterkaitan kalau kita bicara ICOFR, memang ada salah satu level yang perlu diajukan pengujian, itu salah satunya adalah ITGC. Nah, di dalam ITGC ini memang secara framework-nya itu berbeda dengan kita bicara terkait melakukan pengecekan ataupun dasar dari framework-nya bukan menggunakan KOSO tapi memang menggunakan COVID. Nah, di sini ada beberapa memang masih sedikitnya terkait adopsi yang memang menerapkan tata kelola IT-nya itu menggunakan COVID, sehingga memang ketika kita bicara melakukan review terhadap ICOFR ataupun internal kontrolnya, di sini memang masih ditemukan beberapa temuan ataupun kurang efisiensi terhadap internal kontrol yang diterapkan di sistemnya. Khususnya memang yang di negara berkembang. Di sini memang secara negara berkembang saya sempat mengambil ada di Vietnam, di India, dan di Indonesia. Khususnya memang Indonesia melihat dari segi perusahaan yang UMKM ataupun memang ada yang di koperasi yang di Vietnam
Di situ memang terlihat kurang integrasi itu ternyata mempengaruhi terhadap internal controlnya untuk khusus IT. Sehingga secara permasalahan, metode permasalahan memang ada beberapa isu seperti ya tadi pengaruh terhadap laporan keuangan, adanya potensinya fraud ataupun restatement, dan ada juga challenge terhadap integrasi untuk teknologinya. Kurang lebih seperti itu dari matriks penelitian yang saya temui terkait permasalahannya, sehingga memang bisa disimpulkan untuk research model kanvasnya yang saya ambil di sini memang secara topik ini terkait dengan audit internal atas implementasi ICOFR. Research gap-nya memang saat ini implementasi untuk ICOFR sendiri tahapan ketiga tadi untuk evaluasi belum adanya petunjuk teknis yang memang diimplementasikan di tempat perusahaan saya bekerja, sehingga memang tidak adanya petunjuk teknis di tempat perusahaan saya bekerja, dan emang ini menjadi gap yang kenapa penelitian ini perlu ataupun saya anggap bisa saya menjadi penelitian yang harus saya lakukan. Dan teori yang saya lakukan merujuk kepada matrix tadi, rata-rata memang merujuk pada COSO Framework, GRC Governance Risk Compliance, juga melihat adanya salah satu terkait tahapan yang harus dilakukan adalah memilih ataupun mengakses terhadap risiko atas operasional yang memang akan dilakukan evaluasi, sehingga melihat perlu adanya teori terkait risk based audit. Dan juga saya temukan adanya sebenarnya SK5 dari Kementerian BUMN tahun 2024 terkait petunjuk teknis atas ICOFR. Namun memang SK5 ini ketika kita baca kembali bahwa memang secara petunjuk teknisnya ini masih sangat general, belum merujuk bagaimana teknis ketika diterapkan pada perusahaan, contohnya untuk BUMN pelayarannya. Untuk populasinya adalah internal audit, kebaruannya nanti akan memunculkan adanya petunjuk teknis yang memang secara spesifik akan digunakan oleh tim internal audit dalam melakukan evaluasi ataupun tahapan ketiga di implementasi OKFR dengan desain penelitiannya. Telah saya lakukan juga pra penelitian, memang di awal saya menggunakan kuesioner ataupun wawancara, cuma namun memang ketika memang nanti ketika petunjuk teknis ini secara desainnya sudah ada, akan saya lakukan FGD terkait hasil dari desain ataupun nanti hasil dari penelitian yang saya lakukan, sehingga memang judul yang akan saya ambil adalah petunjuk teknis evaluasi internal control over financial reporting. Nah, kurang lebih seperti itu Pak untuk research model kanvasnya. Mohon arahan ataupun pastinya mohon koreksinya atas research model kanvas yang sudah saya buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Tadi saya menyimak cukup bagus ya. Hanya begini Bapak Ibu, untuk di bagian matriks penelitian itu kan kita menghindari adanya overclaim ya. Overclaim itu seperti apa? Overclaim itu kita menyatakan misalkan seperti ini ya. Di sini kan ada statement research gap gitu ya. Tidak adanya petunjuk teknik audit internal atas proses evaluasi bla 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 gitu ya. Nah, kita perlu membatasi diri karena memang tidak semuanya kita harus telusuri semua Bapak Ibu karena keterbatasan biaya dan waktu ya. Tapi apa namanya, kita harus secara ada batasan gitu Bapak Ibu. Kita itu apakah mencarinya sebatas seperti apa, sejauh seperti apa. Nah oleh karena itu saran dari saya adalah ketika mencari penelitian terdahulu Bapak Ibu meng-highlight ya, kira-kira batasannya apa, misalnya audit internal untuk konteks dari BUMN gitu. Nanti kita cari misalkan lewat database Google Explorer, di sana didapatkan ada berapa dan batasannya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk matriks penelitian itu sudah jelas gitu Bapak Ibu. Nah yang kedua terkait dengan research gap ya. Nah Bapak Ibu sebetulnya bisa langsung mencari di bagian langsung ke BUMN gitu ya. Karena kan kita mencari terkait dengan representatif dari perusahaannya gitu. Jadi boleh langsung misalkan BUMN atau bahasa globalnya bisa misalnya state owned enterprise misalkan seperti itu.
gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya pikir mungkin dari segala tadi masukan dan saran sudah cukup bagus, tapi dari Bu Fitri nanti mungkin kalau untuk dijadikan tesis bisa dieksplor kembali Bu, ruang lingkup dari pencariannya batasannya seperti apa supaya bisa gampang diteliti gitu. Oke, bagus Bu Fitri. Paling satu Saya lagi, izin, apakah saya boleh bertanya Pak? Sedikit saja boleh Pak. silakan. Oke, terkait tadi risetnya Pak, memang secara penelitian saya sudah saya cari untuk state of enterprise itu sempat saya cari Pak. Cuma memang rata-rata kalau kita bicara audit internalnya itu memang tidak ada Pak, tapi kebanyakan penelitian itu hanya membahas implementasinya saja gitu Pak. Jadi apakah memang kalau kita bicara implementasi saya melihat Bu, itu mohon maaf, sebenarnya kurang tadi pas saya lagi gitu di Pak. lift Bu. Boleh Oh ulang ya, lagi Bu? oke. Sebenarnya saya juga sudah mencari beberapa penelitian yang terkait dengan BUMN, Pak. ICOFR ini pun juga saya cari, cuma rata-rata penelitian yang dilakukan itu hanya sampai tahap implementasinya saja. Jadi kalau tadi bicara tahapan ICOFR, dia rata-rata itu penelitian hanya membahas tahapan pertamanya. Tapi sangat sedikit yang kita bicara mereka membahas terkait tahapan ketiganya berupa evaluasi yang dilakukan oleh audit internal. Itu sih sebenarnya memang keterbatasan yang akhirnya saya carinya sempat ke jurnal-jurnal di luar gitu Pak. Sebetulnya gini Bapak Ibu, mau banyak atau sedikit nggak apa-apa. Mm-mm. Yang penting adalah tidak ada yang sama gitu. Misalkan ini kan BUMN pelayaran ya. Nah, Mm-mm. apakah judulnya Bapak Ibu ada yang sama nggak gitu? Oke. Ya kalau tidak ada udah aman. Nah kalau misalkan iya Pak ada yang sama tapi populasinya misalkan bukan internal audit, tapi Mm-mm. misalnya dari bagian keuangan itu juga nggak apa-apa Mm-mm. karena Bapak Ibu ada perbedaan. Intinya kita dalam melakukan karya ilmiah kita Mm-mm. harus menemukan posisi riset kita di mana gitu Oke. atau originalitas kita ada di mana seperti itu Oke. gitu. Oke. Jadi sama kayak Oke. misalnya setiap kita manusia itu kan pasti ada satu yang berbeda gitu dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah Bapak Ibu tuh di dalam analisis model kanvas ini menemukan hal tersebut gitu. Jadi sebetulnya misalkan klaim masih sedikit, masih banyak itu nggak apa-apa juga sih Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Kan di minggu lalu kalau nggak salah saya bicara soal research gap ya ada 6 ya. Ada empirical gap, ada empirical gap itu perbedaan hasil gitu kan. Kemudian ada implication practical gap yang bisa diterjemahkan di dalam materi permasalahan gitu ya. Lalu ada theoretical gap, ada perbedaan teori, ada method gap gitu kan, perbedaan metode seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa silakan. Nah, untuk level tesis seperti apa? Nah, untuk level tesis berarti yang dilihat adalah seimplementatif apa itu, seterapan apa penelitiannya Bapak Ibu. Ya, berarti contohnya kalau ini kan sudah pasti terapan nih karena menargetkan Ibu melakukan proses implementasi internal kontrol di dalam BUMN pelayaran gitu kan. Nah, itu kan sudah jelas terapan gitu. Nah, saya baru-baru nih di desain penelitian Bu Fitri, mumpung saya ingat. Iya. Di dalam desain penelitian ini eh itu kan baru ada kuesioner, kemudian wawancara FGD ya. Mm-mm. Apa kita mendesain penelitian itu kan mulai dari metodologinya seperti apa Bapak Ibu. Misalkan metodenya itu tadi kuantitatif, kualitatif, mixed method atau apa, misalkan atau project based research and development misalnya. Nah, nanti diturunkan lagi dari metode itu kita mau pakai apa. Contohnya kualitatif. Ini kan kalau ada kuesioner wawancara FGD berarti kemungkinan saya nggak tahu kualitatif atau mixed method gitu ya. Nah, berarti kan arahnya kita kualitatifnya mau dengan pendekatan apa, Bu? Gitu. Contohnya apakah grounded research gitu atau misalkan dalam pendekatan tematik analisis gitu. Nah, itu harus di breakdown supaya posisi Bapak Ibu jelas gitu. Kalau sudah jelas seperti ini kan nanti dari dosen pembimbing dari semua yang membaca akan terlihat jelas gitu bahwa Bapak Ibu sudah siap dan sudah memiliki rencana riset. Oke. Gitu. Oke. Pak Ayat, satu lagi Pak Ayat, saya tertarik dengan tadi ada bahasa tematik untuk analisis. Berarti kalau tematik analisis sendiri
kaitannya dengan nanti hasil penelitian saya itu bisa dikaitkan Pak ya. Karena kan kebenaran memang kalau kita bicara petunjuk teknis untuk IQFRI sendiri kan sebenarnya nanti kaitannya ke RBA Pak. RBA-nya sendiri secara tema mungkin saya akan spesifik untuk kegiatan yang memang secara risk assessment itu paling tinggi. Itu apakah bisa dikaitkan ke arah sana Pak? Bisa saja kalau tematik analisis kan kita Oke, mempelajari pola-pola gitu. Ini oke, ketika oke. proses hasil, internal kontrol itu seperti apa gitu. Ini bukannya ini ya, Bu, ya, Mm-mm. hasilnya apa, luarannya apa ini, Bu? Sebenarnya lebih ke arah penunjuk teknis sih Pak. Cuma Kalau petunjuk petunjuk teknis teknis itu bukannya ini ya, kalau tidak research and development berarti project base, bukan project base kualitatif? sebenarnya Pak. Ya, Iya, project base. Cuma tadi saya agak tertarik dengan bahasa yang tematik analis Pak. Jadi kalaupun oke. memang ternyata tematik analis itu bisa saya gunakan, berarti saya akan merucut dengan RBA, misalkan dengan resiko assessment yang paling tinggi. Jadi nanti saya turunkan kembali gitu Pak dengan objek-objeknya gitu secara detail untuk teknisnya seperti itu. Ya, bisa saja, Bu, karena kan di dalam Oke, research, project base itu kan, metode yang digunakan kan, terserah kita ya, mau tadi oke, misalkan kalau metodenya kualitatif dengan FTD kita menggali pola tema, mm-mm, temanya apa nih dalam membuat panduan gitu ya, itu bisa bisa mm-mm. juga seperti itu. Oke, oke. Oke, jadi kalau dengan ada tema kita spesifik, apakah salah satu tema itu akan kita naikkan juga menjadi teori gitu Pak ya? Kalau dibilang menjadi teori cukup berat ya, Bu, ya, karena Oke, proses pengujian teori itu cukup berat, karena Ibu harus oke, melakukan proses pengujian dengan ahli, harus ada publikasi dengan, oke, oke, di oke. Berarti jurnal yang penelitian gitu. bereputasi gitu ya. Kalau, Iya, oke, teori sepertinya cukup panjang, tapi boleh aja kalau Ibu mau, oke. mengarah ke sana ya. Makasih. Oke, Iya. baik sekali. Makasih banyak Pak Ayat ya Ya, sama-sama, infonya, Ibu. ilmunya. Oke, baik, Makasih sekali terima Pak. kasih Bu Fitri, Izin stop kita share ya berikan Pak. aplaus ya ke Bu Fitri. Boleh selanjutnya Bapak Ibu? Izin sharing, Pak. Bu Sunita Nurfala. Oke. Gimana Bu Sunita? Ya. Selamat malam, Pak Ayat dan Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian riset model kampus saya. Eh, Pertama, saya menjelaskan hasil penelitian literatur of reading. Yang pertama dari metrik penelitian yang saya susun itu berdasarkan 15 penelitian terdahulu terkait penyerapan anggaran. Dalam tabel ini saya membandingkan judul dan penulis penelitian, variabel yang digunakan, terus operasional, metode penelitian, dan hasil penelitian. Dari matriks ini, tentu saya simpulkan bahwa pertama dari fiskal stres, silpa, dan waktu penetapan anggaran, di sini itu menunjukkan hasil penelitian yang belum konsisten, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sebagian negatif, dan ada yang tidak berpengaruh. Lalu dari belanja modal yang saya lihat itu masih jarang diteliti pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran dalam data sekunder, namun sebagian besar terbukti berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Lalu PAD dan dana perimbangan juga menunjukkan di sini adanya perbedaan hasil dalam di sini tuh dalam matriks penelitian ini itu hampir tidak ada penelitian yang menggunakan variabel kinerja keuangan baik sebagai variabel independen dan moderasi pada hubungan variabel-variabel tersebut dengan penyerapan anggaran. Jadi dalam hal ini menunjukkan adanya celah research atau research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Di berikutnya saya menyusun tabel evidence gap berdasarkan sumber berita terbaru dan data empiris. Di sini pertama beberapa fakta penting. Pertama dari fenomena pertama ini yang mendasari saya tertarik untuk meneliti topik penyerapan anggaran, yang mana di sini dana Pemda mengendap di bank sebesar 234 triliun tahun 2005, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berarti di sini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rendah, dan ini memunculkan gitu pertanyaan faktor apa yang memengaruhi rendahnya serapan tersebut. Lalu dari
Silva juga terus di sini Silva juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Silva setiap tahun tercatat menumpuk dalam jumlah triliun rupiah. Itu juga berarti menunjukkan masih rendahnya efektivitas penyaluran belanja pemerintah daerah ke sektor produktif yang menyentuh masyarakat itu. Lalu dari belanja modal, misalnya dari sini belanja modal Pemda anjlok 32,5%, meskipun dana Pemda di bank meningkat tajam. Di sini juga 90% daerah itu mengalami kapasitas fiskal lemah, dan ini berkaitan dengan fiskal stres. Dan ada juga fenomena di mana pemerintah akan memberikan reward dan punishment terkait kinerja keuangan daerah, yang berarti menunjukkan pentingnya kinerja keuangan sebagai indikator evaluasi. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, itu mencerminkan bahwa masalah penyerapan anggaran itu masih sangat relevan dan penting untuk diteliti lebih mendalam. Maka berdasarkan matriks penelitian dan matriks permasalahan tersebut, di sini terdapat beberapa komponen penting dari riset model kampus saya. Yang pertama dari topiknya yaitu penyerapan anggaran pemerintah daerah. Riset gapnya dari permasalahan fenomena adanya pengadapan dana pemerintah daerah di perbankan yang mencapai 2,1 triliun, menunjukkan penyerapan anggaran masih rendah meskipun alokasi belanja meningkat. Kemudian dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh fiskal stres, silpa, dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran itu menghasilkan temuan tidak konsisten atau kontradiksi atau perbedaan hasil. Jadi selain itu juga di sini kinerja keuangan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah itu belum banyak diuji sebagai variabel penjelas maupun moderasi dalam uang tersebut. Jadi hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang penting untuk dieksplorasi. Adapun dari teori ini menggunakan teori stewardship, di mana teori ini itu memandang bahwa pengelolaan organisasi publik termasuk pemerintah daerah itu berperan sebagai steward yang bertindak untuk kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Jadi dalam konteks keuangan daerah, stewardship ini menekankan pentingnya kepercayaan, integritas, kemampuan manajer serta orientasi pada tujuan organisasi. Jadi penerapan teori ini itu bisa menjelaskan gitu bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengelola tekanan fiskal, sisa anggaran, dan belanja modal untuk mencapai kinerja pengelolaan anggaran yang optimal, termasuk dalam tingkat penyerapan anggaran. Nah, teori ini berdasarkan dari penelitian 2025, Kurniawati et al. 2005, dan Anggrini et al. 2004. Adapun populasinya kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2021 sampai 2024, kebaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi yang mana belum banyak digunakan pada penelitian serupa. Desain penelitiannya menggunakan kuantitatif, data sekunder dari laporan keuangan daerah, analisis menggunakan MRA untuk menguji langsung variabel X terhadap Y, dan efek moderasi terhadap hubungan tersebut. Jadi judul yang akan diajukan itu adalah peran kinerja keuangan dalam memoderasi pengaruh fiskal stres, bisa lebih perhitungan anggaran dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Sekian pemaparan dari riset model kampus saya, mohon arahannya Pak Ayat dan teman-teman. Bu, boleh dilihat lagi Bu, ini Bu, di zoom out lagi Bu. Ini terlalu banyak ya Bu ya di riset model Canva saya. Soal karena di riset model Canva kan seharusnya ini Bu singkat Bu ya. Ini resource gap-nya terlalu banyak, mungkin bisa di highlight. Kalau untuk detailnya bisa di bagian bawah gitu. Oke, ini tadi judulnya Fiscal Stress. Penelitian terdahulunya sudah ada Bu, ada semua dukungan penelitian terdahulunya Bu. Penelitian terdahulu ada, saya dapat 15 penelitian terdahulu.
Bentar ya. Bentar ya, Bu ya. Sorry. Oke, selamat malam Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Oke, jadi terkait dengan ini, Bapak Ibu, Bu Sunita ya khususnya ya. Iya. Kalau kita lihat populasi itu kan kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2021 dan 2024. Berarti ini terkait dengan unit analisis gitu ya. Karena ini representatif kabupaten dan kota di Indonesia, berarti seharusnya kita mencari research gap-nya itu apa aja gitu kan. Kalau yang saya lihat di sini Pak Ayat yang punya anggaran penyerapan masih rendah tuh dari mana ya Bu ya? ancer-ancer 234 tuh dari mana gitu? Saya lihat dari berita yang perlu digeser, diuper atau di mana? ada metrik permasalahan di Oke, sebentar ya. Gimana? Karena kan 234 ini angka nih. Nah, yang penyerapan rendah kan berarti kita harus membandingkan dengan antara target dan realisasi gitu ya. Udah tampak belum? Udah. Udah yang ada kuning-kuningnya kan? Iya. Dari mana Bu Sunita? Iya baik, makasih Mbak Tayarsi. Ini ada kenapa Mbak? Datanya dari mana Bu Sunita? Wabarakatuh. Kalau terkait Ini 234 berusaha mencoba triliun ini, screening secara itu saya cepat lihat dari dari kompas.com itu para menjelaskan mengirimkan perbandingan dari apa ya, 2021 sampai rekomendasi 2000. TKML yang kita undang Ini itu lagi ada berita dari itu web terkait Honda yang mengendap di perbankan tercapai 224 triliun. atau prestasinya lah ibaratnya. Terus yang Gimana maaf Bu Sunita? akhirnya aku cek dari Kalau Beasiswa terkait juga. 224 triliun ini saya lihat dari berita di mana di situ tahun membandingkan tahun dari 2021 sampai 2025 dan di situ 2025 ini perkiraan mencapai 234 triliun untuk kita dan pilih penyerapan dalam satu anggaran pendamping. dalam mengendap gitu Pak, di perbankan mencapai 234 triliun. Itu menyoroti tentang jenis usahanya. Nah, jenis-jenis Sama usaha perbandingan ini kali ya kalau ada yang pilih. Halo Bu, mohon maaf tadi saya ke delay. Bu Sunita. Dari Iya Pak. ada datanya nggak Bu? Kira-kira berapa persen yang apa namanya yang mengalami ketidakcapaian target gitu? Karena kan penelitian Ibu adalah dari kota dan kabupaten yang ada di Indonesia kan. Artinya yang harus representatif gitu. Saya pikir kalau ada 1-2 yang tidak mencapai target ya nggak masalah gitu. Kalau kita bandingkan dengan misalkan ada 1000 kota dan kabupaten gitu ya. Ternyata ada 1 yang tidak mencapai target. Ya nggak signifikan gitu kan. Kecuali memang signifikan gitu mencapai targetnya. Berarti ada practical gap yang menjadi highlight kita gitu. belum punya banyak. Gitu Bu Suni. Kalau untuk daerah-daerah saya belum mencari terlalu jauh Pak, tapi karena berasal dari fenomena dari permasalahan yang ini, itu saya jadi punya topik dari penyelenggara kenapa jadi apa gitu yang faktor yang menyebabkan
penyerapan anggaran, ada faktor yang menyebabkan dana ini mengendap terlalu banyak gitu di bank. Bagaimana penyerapan anggarannya di daerah? Iya betul, tapi dalam riset akademik nggak bisa seperti itu, Bu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, "Saya ingin tahu," gitu ya, tapi justru berawal dari, apa dasar kita untuk meneliti ke sana gitu alasannya. Berawal dari biasanya, tidak harus masalah, tapi juga mungkin ada positif gitu, jadi tidak harus negatif, tapi positif juga. Itu dari sisi partikel gap. Nah, sebetulnya bisa juga dari empirical gap kan, ada, ketidakkonsistenan misalkan hasil riset di dalam, ruang lingkup risetnya Ibu gitu ya. Nah, ini harus sama ruang lingkupnya, harus, peer to peer gitu ya, kota dan kabupaten. Jangan yang dicari misalnya perusahaan swasta gitu kan. Nah, itu beda generalisasinya. Nah, kebanyakan yang dari riset data sekunder itu seperti itu. Oke, boleh ke ini lagi, Bu, ke matriks permasalahan, Bu. Matriks penelitian, ya itu di sini, Bu. Itu, ini kan kebaruannya menggunakan sebetulnya tekniknya adalah mencari kebaruan itu berdasarkan research gap kan. Nah, muncul dari research gap itu nanti akan muncul, kebaruan gitu. Nah, kalau kita lihat mencari kebaruan itu dari map of reading tadi. Nah, itu, Ibu memberikan sintesis. Mungkin gambarannya seperti yang tadi Bu siapa tadi ya sebelumnya? Lupa saya. Dari Bu Sunita siapa sih? Fitri. Bu Fitri ya, Bu Ya, Sunita yang Fitri. bahasa. Ya dari Bu Fitri, ada dari perbedaan hasil, di situ ada hasil, ada metode yang dipilih dan lain-lain. Nah, kita sintesa. Mana dari penelitian kita tuh posisi yang misalkan belum ada sama sekali yang berbeda dengan sebelumnya. Begitu. Nah, mungkin Bu Sunita juga sama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dari desain penelitiannya Bu Sunita lebih lengkap ya dibandingkan tadi dengan Bu Fitri. Sudah ada, kuantitatif kemudian menggunakan moderated regression analysis. Ini sepertinya sudah bagus, gitu. Oke, kok left Bu Sunita? Oke, nggak apa-apa tadi kita sudah selesai untuk Bu Sunita. Boleh satu lagi kali ya di kelas kita yang akan presentasi? Terus untuk Giliran siapa, Bapak Ibu? Oke, Bu Sunita, nggak apa-apa, sudah dicukupkan Bu Sunita? Masih, Pak. Ya, mungkin kita bersebentar yang lain supaya waktunya. Ayo. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang lain siapa? Izin saya lanjut ya Pak Ayat. Ya, silakan. Nih siapa? Mas Yureza. Oke. Ya, betul Pak. Izin share screen Bapak. Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Ya, sudah. Ya, baik Pak. Selamat malam. Izin melanjutkan terkait dengan penugasan penelitian model kanvas ya Pak ya. Jadi penelitian yang saya ajukan di sini bersama dengan dosen pembimbing kaitannya dengan value Bapak, nilai perusahaan gitu. Jadi hal pertama yang dilakukan seperti yang disampaikan Bapak bahwa melakukan literatur review ya Pak ya, map of reading. Di sini saya mendapatkan saya pisah menjadi dua Bapak. Yang pertama yaitu terkait dengan variabel variabel X1-nya yaitu ESG, pengungkapan ESG. Yang kedua itu terkait dengan manajemen risiko. Nah, penelitian variabel yang pertama ESG terhadap nilai perusahaan firm value ini ada di seperti yang sudah tertera di layar. Salah satunya ini penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah dan Daljono ya di tahun 2023
dengan judul The Impact of ESG Disclosure, Liquidity and Leverage on Firm Value Mediated by Profitability Performance gitu. Jadi di sini ditemukan hasil bahwa pengungkapan ESG itu berdampak positif terhadap nilai perusahaan gitu. Dan dalam artikel ini juga didapatkan bahwa pengungkapan ESG itu mempengaruhi nilai perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitiannya ya. Jadi perusahaan yang menerbitkan skor ESG itu lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan nilai perusahaan mereka, menunjukkan pentingnya bagaimana transparansi itu dalam praktik lingkungan sosial dan tata kelola. Namun dari beberapa artikel yang ditemukan bahwa ada juga yang mendapatkan hasil bahwa ESG ini memiliki dampak yang negatif nih terhadap nilai perusahaan. Contohnya di artikel yang ketiga yang dilakukan oleh Putri Angir dan juga Welly ya di tahun 2024 dengan judul artikel The Influence of ESG Disclosure on Firm Value and Asymmetric Information Perspective in Indonesia Listed Companies itu. Jadi hasil yang ditemukan oleh Putri dan Welly ini berbanding terbalik dengan tadi yang dilakukan oleh si Nur Hikmah dan Daljono tadi ya. Kalau Nur Hikmah dan Daljono tadi menemukan adanya dampak positif dari ESG terhadap nilai perusahaan, tapi Putri dan Welly ini menemukan bahwa ESG ini dampaknya negatif gitu, terhadap nilai perusahaan. Kenapa? Karena dianggap sebagai aktivitas yang menambah biaya, mengurangi keuntungan dan pengembalian investor gitu. Jadi di penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Welly ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pengungkapan ESG dan asimetri informasi atau nilai perusahaan di Indonesia. Oke, sorry potong sebentar Mas Yureza. Boleh Ini Bapak, objeknya di mana ya Mas? objek untuk artikel-artikel yang ini ya Pak ya? Mas Yureza objeknya di mana? Populasinya di mana? Rencananya di Perusahaan sini apa? nanti, Pak. Rencananya di sini nanti Pak. Jadi populasi yang Oke. rencananya nanti akan digunakan adalah perusahaan publik yang berstatus operasi dengan lokasi di ASEAN, Bapak. Lokasi di ASEAN ya. Betul. Oke. Oke, bisa lanjutkan. Baik. Berarti oke, mumpung saya ingat perbandingannya seharusnya mungkin di ASEAN juga Mas Yureza. Jadi salah satunya bisa di Indonesia, bisa juga di yang lain gitu. Oke, Iya, Pak. lanjutkan dulu Mas. Baik, ini adalah contoh tadi ya Pak Ayat terkait dengan variabel pengungkapan ESG-nya gitu, ESG disclosure-nya. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah bahwa pengungkapan ESG dan terhadap nilai perusahaan ini itu masih sangat in ya pada akhir-akhir ini gitu, pada masa-masa saat ini gitu. Bahkan artikel-artikel yang ditemukan ini juga masih relatif baru gitu, masih 2023, 2024. Bahkan ada beberapa juga yang saya dapatkan itu kalau nggak salah 2025 ada nggak ya? 2024 masih tergolong baru lah gitu. Nah, lain halnya ketika variabel manajemen risiko saya gunakan gitu. Jadi di variabel manajemen risiko memang ada beberapa artikel yang masih baru ya, masih beberapa tahun terakhir gitu. Namun cukup sulit untuk menemukan artikel-artikel yang terbaru gitu karena semakin dibaca ke bawah nih nanti itu saya menemukannya semakin lama begitu di tahun 2019, 2017 seperti itu. Nah, di variabel manajemen risiko ini sama halnya dengan yang tadi bahwa ada beberapa target penelitian nih. Ada contoh dari Zakia Fitri Firdaus dan juga rekan-rekan dengan judul artikelnya The Effect of Corporate Reputation Mediation on Enterprise Risk Management Disclosure on Firm Value. Jadi hasilnya itu mengungkapkan bahwa pengungkapan risk management ini itu memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan dan reputasi perusahaan gitu. Kenapa? Karena tingkat pengungkapan risk management yang lebih tinggi ini itu menyebabkan peningkatan kredibilitas di antara para pemangku kepentingan yang pada akhirnya itu meningkatkan nilai akhir perusahaan di sektor manufaktur. Tapi ada juga sama yang hasilnya adalah sebaliknya ya, berkebalikan, hasilnya negatif gitu, tidak ada hubungan
Contohnya adalah di artikel yang dilakukan oleh Sorin nomor 7. Sorin Gabriel Anton di tahun 2018. Nah, ini kan sudah cukup lumayan, bukan hal yang relatif baru ya, 2018 ya. Di artikelnya The Impact of Enterprise Risk Management on Portfolio. Jadi hasilnya bahwa risk management ini tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan gitu selama krisis keuangan. Ada juga lagi yang mengatakan bahwa risk management ini tidak berpengaruh terhadap nilai keuangan, nilai perusahaan gitu. Di penelitiannya Okorogo Gotsday. Ya. Jadi independensi dan pengukuran manajemen risiko secara perusahaan secara positif signifikan itu berdampak negatif dan tidak signifikan ya. Jadi perbankan harus meningkatkan independensi dan pengungkapan sambil mengurangi ukuran komite manajemen risiko mereka. Ini terkait dengan research gap-nya, Pak Ayat. Jadi memang ada beberapa artikel yang ditemukan. Kemudian kalau berbicara terkait dengan fenomena gap, ya Pak ya. Jadi kemarin memang ketika bimbingan dengan Bu Eti itu salah satu poinnya adalah diminta untuk menambahkan fenomena gap-nya, Bapak gitu. Kalau boleh saya buka naskahnya. Saya menemukan fenomena gap-nya seperti ini, Bapak. Jadi negara dengan tata kelola dan praktik keberlanjutan yang solid itu umumnya kan memiliki stabilitas ekonomi dan risiko yang lebih terkendali gitu, sehingga mampu menarik lebih banyak FDI, di mana FDI ini adalah salah satu bentuk investasi lintas negara jangka panjang sebagai cerminan kekayaan investor terhadap kondisi ekonomi, tata kelola, dan keberlanjutan di negara tujuan. Nah, data yang saya dapatkan, fenomena gap yang saya dapatkan dari ASEAN Secretariat tahun 2024, bahwa Singapura itu tercatat sebagai negara dengan nilai FDI yang tertinggi gitu, diikuti oleh Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah, tren ini itu menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola dan transparansi yang tinggi itu cenderung menjadi tujuan utama investasi asing. Nah, fenomena inilah yang mengindikasikan adanya gap ya dalam daya tarik investasi kawasan ASEAN yang dapat dikaitkan dengan penerapan pengungkapan ESG antar negara. Ini data yang didapatkan dari ASEAN Sekretariat. Kemudian saya juga, dari data ASEAN Sekretariat ini bahwa bisa simpulkan bahwa pengungkapan ESG ini menjadi aspek yang penting gitu. Jadi tidak hanya mempengaruhi nilai perusahaan di tingkat mikro, tetapi juga mencerminkan daya tarik investasi pada tingkat makronya dari segi regionalnya negaranya seperti apa. Ini memperkuat urgensi kita untuk meneliti hubungan antara pengungkapan ESG dan nilai perusahaan dalam konteksnya di kawasan ASEAN yang karakteristik ekonomi dan regulasinya itu beragam. Kemudian fenomena yang kedua yang ditemukan adalah terkait dengan struktur modal. Jadi struktur modal yang efektif ini tidak hanya mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko keuangannya, tapi juga berpengaruh terhadap perspektif investor mengenai stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Datanya didapatkan bahwa Thailand dan Filipina ini memiliki, ini sumbernya dari OECD 2023. Jadi data perusahaan di Thailand dan Filipina itu memiliki komposisi perusahaan dengan leverage lebih tinggi ya dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia gitu yang tingkat leverage-nya itu cenderung lebih moderate gitu. Nah, perbedaannya ini adalah gap dalam kebijakan struktur modal antar negara, di mana adanya fenomena ini menunjukkan relevansi untuk kita lakukan pengkajian nih, karena struktur modal itu berpotensi memoderasi hubungan antara pengungkapan ESG, manajemen risiko, dan nilai perusahaan di kawasan ASEAN ini. Nah, dari research gap dan juga fenomena gap yang ada, kanvas model yang saya rumuskan adalah sebagai berikut. Jadi topiknya tetap di firm value. Tadi ada research gap, yaitu adanya variasi penelitian ya dari hasil map of reading, dan juga FDI dan leverage yang bervariasi di kawasan ASEAN gitu. Nah, teori yang mendukung untuk melakukan riset ini yaitu setelah dibaca dari beberapa hasil map of reading, ada 3 teori, yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, dan juga teori signaling gitu. Nah, populasinya rencananya akan dilakukan pada perusahaan publik yang berstatus beroperasi ya. Jadi ada perusahaan publik yang memang statusnya itu tidak beroperasi, itu tidak kita gunakan dalam populasi ini dan berada di negara-negara ASEAN.
keterbaruannya yang direncanakan adalah bahwa pemilihan sampel yang mencakup seluruh perusahaan publik yang beroperasi di kawasan ASEAN. Karena memang dari apa namanya hasil map of reading yang disediakan tadi itu beberapa kebanyakan masih di bursa efek, gitu ya, di perusahaan manufaktur, di perusahaan industri tertentu seperti itu. Nah, sementara ini seluruh perusahaan publik yang beroperasi di kawasan ASEAN. Nah, desain penelitiannya nanti akan direncanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tambahan NRA analisis gitu. Jadi sumbernya itu data sekunder yang diperoleh dari platform S&P IQ Capital gitu. Jadi judul yang saya ajukan adalah peran moderasi struktur modal dalam pengaruh pengungkapan ESG dan manajemen risiko terhadap nilai perusahaan, studi empirisnya pada perusahaan publik di negara ASEAN. Demikian Pak Ayat, mohon insight-nya Pak. Baik, Pak Yureza. Bagus ya tadi matriks penelitiannya cukup komprehensif, Pak. Tadi membuatnya pakai AI apa itu, Pak? Sispace ya, Pak ya? Iya, kan ngikutin saran Bapak ketika bootcamp itu Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus. Jadi lebih gampang kan ya untuk mencari pemetaan gitu. Saya sih highlight-nya ini Pak Yureza. Untuk judul, Pak. Setahu saya, ini judulnya sudah banyak ya dilakukan ya. Peran moderasi struktur modal gitu ya, terus ESG dan nilai perusahaan gitu. Kalau kita lihat kan di sini ada highlight soal empirical gap ya. Ada perbedaan penelitian mengenai hasil beberapa variabel gitu ya. Itu juga salah satu dari research gap. Nah, mungkin Pak Yureza sudah mencari belum di ASEAN itu ada nggak penelitian yang sejenis yang memang highlight-nya ada di ASEAN? Tidak hanya di Indonesia, di Singapura, tapi samplingnya ada di ASEAN. Sudah pernah mencari belum? Sama Kalau persis di ASEAN. ya, kalau ditanya sudah pernah mencari atau belum, pernah Pak, tapi tidak seintensif itu mencarinya gitu. Nah, dari hasil pencarian yang katakanlah iseng-iseng nyari begitu ya Pak ya, Ya. memang beberapa ada yang menyampaikan ASEAN, tetapi hanya di 5 negara Pak, kebanyakan Pak. Jadi Oke. ya Nggak 5 apa-apa, Pak. negara. Artinya 5 negara itu dijadikan keterbatasan penelitiannya mereka. Sementara Pak Yureza ini semua ASEAN kan. Betul. Nah, jadi justru yang dicari research gap-nya itu adalah di ASEAN-nya Pak Yureza. Highlight-nya di ASEAN. Gitu. Ya, jadi kalau kita highlight di ASEAN, kita bisa mencari jangan-jangan memang kan saya bilang ya, setahu saya model ini tuh sudah banyak digunakan ya Pak Yureza. Mungkin bisa tanggapi ya, setahu saya cukup familiar soalnya. Ini sudah ada, tapi saya nggak tahu kalau ASEAN gitu. Yang seingat saya di Indonesia, di negara luar itu banyak. Tapi spesifik di negara di negara ASEAN saya belum tahu nih. Nah, jangan-jangan mungkin ini ada suatu model yang baru misalkan, sehingga Pak Yureza bisa mengklaim dalam sisi kebaruan dan research gap gitu. Pak Yureza. Yang kedua, ya, ya, itu saja Pak Yureza. Ini sudah cukup bagus. Nah, tadi highlight dari Bu Eti itu kan berarti masih proses bimbingan ya ini Pak Yureza ya. Betul Pak, betul. Tadi datanya sudah saya pikir sudah cukup bagus, tapi fenomena itu kan ada banyak ya. Sama seperti research gap fenomena itu. Nah, yang diinginkan Bu Eti itu fenomena yang seperti apa nih? Kayaknya lebih ke practical gap ya. Nah, itu tadi kan dari Pak Yureza meng-highlight ya ada leverage-nya seperti apa potretnya, ada ketimpangan atau tidak gitu. Padahal kalau kita lihat ASEAN itu memiliki karakteristik yang sama gitu misalkan. Kenapa bisa misalkan negara-negara lain itu berbeda gitu leverage-nya seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan. Ya oke, sudah cukup bagus Pak Yureza. Tinggal saran dari saya mencarinya spesifik di ASEAN supaya menemukan tadi research gap dan kebaruan. Karena itu harus di step di dalam bab 1 Pak. Gitu. Jadi kayak misalkan contohnya dari Bu Eti mengatakan mana fenomenalnya gitu. Nah, tujuannya adalah tadi untuk mencari research gap-nya gitu sebetulnya. Begitu Pak Yureza. Iya Pak. Ya. Jadi memang ketika dapat apa namanya arahan dari Bu Eti untuk menambahkan fenomena gap Pak,
setelah saya cari fenomenanya ini memang belum kembali lagi ke Bu Eti sih Pak. Nanti mungkin setelah ini saya diskusikan lagi dengan Bu Eti gitu ya Pak Ayat ya. Iya, baik. Jadi sebetulnya yang baik itu jangan kita terlalu bergantung dengan pembimbing gitu. Bapak Ibu harus punya argumen gitu. Kenapa misalnya begini gitu. Kenapa Bu Eti bisa menyarankan fenomena? Karena dari skipnya Pak Yureza kalau dilihat secara sekilas masih minim gitu, sehingga Bu Eti menyarankan ada gap-gap yang lain gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menyajikan gapnya secara jelas gitu, presentasi secara jelas, bukti-buktinya secara jelas, sepertinya tidak banyak juga yang akan nanti dirubah gitu. Mungkin ada saran-saran secara yang lebih konstruktif gitu, seperti itu. Ya. Ya nanti kalau menurut saya dari untuk yang Pak Yureza ini sudah bagus, tinggal concern untuk di negara ASEAN ya Pak, dengan judul yang sejenis misalkan atau variabel-variabelnya apa yang ditemukan gitu. Nah itu untuk menentukan posisi posisi penelitiannya Pak Yureza di research gap dan kebaruan. Oke. Ya. Baik. Makasih Pak Ayat Ya insight-nya Pak. sama-sama. Bapak Ibu, nanti tolong hasilnya dikirim saja Bapak Ibu ya, nanti saya coba cek satu persatu. Minggu depan kita coba bahas lagi ya. Nanti mungkin boleh ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah nanti kita minggu depan sekalian mungkin kita intensif soal research desainnya gitu. Jadi kita bisa mulai membahas riset-riset kuantitatif seperti apa, riset-riset kualitatif seperti apa, seperti itu. Jadi kita pengennya di minggu depan sudah clear, tapi ini kan kalau presentasi semua nanti tidak akan cukup waktunya ya. Jadi nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengirimkan ke ketua kelas untuk hasil research model canvas-nya, nanti saya coba cek gitu. Kemudian minggu depan kita coba bahas lagi satu kali lagi, baru di minggu depannya kita bahas soal research desain, mengenai desainnya ya masing-masing desain mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Nah kita bahas secara mendalam satu persatu. Ya Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Tadi 3 pertanyaan atau 3 penyajian sudah menyajikan dengan baik ya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi hari ini kita bisa mendapatkan banyak insight ya dari teman-teman yang sudah maju ini. Ya, kita berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah maju ya, Pak Yureza, Bu Sunita dan Bu Fitri ya kalau nggak salah satu lagi. Ya, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa menyusul atau ada minggu depan ada yang bisa memberikan inisiatif gitu untuk memberikan research model kanvasnya supaya ini teman-teman di semester kedua mudah-mudahan bisa lulus 3 semester gitu ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.